Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah ittaqullah wa qala Allah fil Qur'an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Dan tidaklah aku mengutus engkau ya Muhammad kecuali kepada seluruh manusia menjadi membawa berita gembira dan peringatan, tapi banyak manusia tidak mengetahuinya. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'd. Jemaah Jumat, ada satu pernyataan yang kita bisa terima, bahwa tidaklah kita bisa merasakan jaya, bangkit, atau menjadikan Islam sebagai ideologi yang memimpin peradaban dunia kecuali kita harus menganut atau memenuhi semua syarat yang dipenuhi oleh generasi pertama, untuk kemudian akhirnya mereka membuat Islam menjadi satu ideologi atau satu ajaran yang memimpin peradaban dunia sebagai sebuah ajaran, dan masyarakatnya juga menjadi masyarakat yang memimpin dunia, yang melakukan akselerasi positif ke seluruh penjuru dunia dan meninggalkan warisan yang coba untuk dilupakan atau diputuskan hubungan sejarahnya oleh orang-orang yang tak menyukai Islam. Hari ini kita berhadapan dengan fakta bahwa kita sudah sekitar lebih kurang 1.500 tahun dari sejak Islam itu diturunkan sebagai satu ajaran agama yang Allah ridhoi. Dan yang ingin saya sampaikan pada khutbah ini adalah sejak diturunkannya Islam sampai kemudian sekarang ini tidak pernah ada perubahan apapun dari manhaj Islam. Karena inilah satu-satunya ajaran yang manusia tidak boleh mengintervensinya. Bahkan nabinya sendiri pun tidak boleh melakukan improvisasi terhadap ajaran ini, dan sehingga akhirnya akan menghilangkan asalah atau orisinalitas ajaran ini. Kenapa? Karena Islam ini adalah sistem yang Allah turunkan. Dia sekaligus sebagai sistem kendali kenapa kemudian semesta raya ini bisa berjalan seperti sekarang. Sebagai sebuah ajaran dia kita anut, tapi sebagai sebuah sistem yang menyeluruh, maka suka tidak suka, mau tidak mau, semesta ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menandakan bahwa semesta ini punya watak asli, yaitu Islam. Kita yang duduk ini mendengarkan khutbah saya dan saya menyampaikan khutbah, bisa dikatakan 2/3 lebih komponen anatomi tubuh kita ini itu tidak tunduk pada diri kita sendiri. Dia sudah teratur dengan sistem dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bagaimana pola kendali darah yang beredar dalam tubuh kita. Bahkan kita tidak mengenal bagaimana sistem kerja lapisan kulit kita yang kabarnya bukan cuma selapis itu. Bahkan sangat luar biasa ketika saya melihat ke arah Bapak, saudara-saudara sekalian, saya bisa langsung mengenali warna, wajah dan sebagainya. Artinya ada sebuah hubungan jaringan yang sedemikian serasinya antara mata saya dengan sistem saraf otak saya, kemudian masuk ke pusat pemikiran saya untuk kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan yang tidak salah. Artinya itu juga tidak dalam sistem kendali saya. Itu tidak diserahkan kekuasaannya sama saya. Jantung yang berdetak dalam diri kita itu tidak diserahkan kekuasaannya kepada kita. Dia tidak berdetak atas kemauan kita, dia berdetak atas kemauan Allah Subhanahu wa taala, dan ikut aturan Allah, bukan aturan kita. Mata kita berkedip juga bukan ikut kemauan kita. Kita tidak punya power di situ. Ketika kita coba menyerobot atau mengambil peran atau power, di mana akhirnya kita mengatur dan kemudian mengatakan kepada mata kita, aku tidak mau berkedip dalam 10 atau 20 detik, maka kita bisa merasakan akibatnya. Bahwa kalau kita coba untuk merampas apa yang menjadi kekuasaan Allah, maka itu akan menyulitkan kita sendiri. Kesulitan itu bisa terjadi dalam kehidupan dunia kita dan juga kehidupan akhirat kita.
Inilah luar biasa dahsyatnya Islam. Kalau saja matahari itu tidak terbit seperti dan tenggelam seperti maunya Allah, kita tidak perlu jam tangan. Karena sulit untuk menentukan kapan pagi, kapan sore, dan kapan siang, serta kapan malam. Karena matahari terbit semaunya. Bahkan kadang-kadang dia mungkin pergi meninggalkan sistem tata surya kita untuk kemudian dia pergi ke tata surya yang lain. Cobalah perhatikan. Makanya cukup kita belajar kepada diri kita sendiri. Ya, cukup kita belajar. Karena ternyata kalau seorang punya jabatan dengan tidak punya jabatan, punya kekayaan dengan tidak punya kekayaan, itu hanya perbedaan status di antara kita saja. Tapi di hadapan Allah, dan bahkan kita tidak bisa membantah bahwa sehebat apapun kedudukan sosial kita, seluar biasa apapun kekayaan yang kita punya, kita tetap buang kotoran. Dan itu menandakan kita manusia. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa mengatakan bahwa terjadi perbedaan antara kotoran orang kaya dengan kotoran orang susah. Artinya pada kelas itu Allah tetap mengingatkan kepada kita bahwa kau boleh makan dengan makanan yang berbeda kelasnya, harganya, cita rasanya, tapi kau tidak bisa memungkiri fakta bahwa kau sebenarnya manusia yang tunduk kepada kemauan Allah Subhanahu wa taala. Pada titik inilah sebenarnya kita harusnya bisa belajar dan merenung bahwa apa sistem yang bisa mengatur kita agar kita tidak salah dan tetap berada pada posisi fitrah kita. Tentu saja sistem yang datang dari Allah, tidak dari yang lain. Dan sistem yang datang dari Allah itulah yang disebut dengan Islam. Inna dina indallahil Islam. Kenapa dia turunkan Islam? Karena dia mau kita tidak melenceng. Dalam surat Yasin Allah sudah mengatakan satu kalimat, wa ani'buduni hadza siratal mustaqim. Kalian harusnya nyembah aku loh, karena ini jalan yang lurus. Kita sudah diingatkan bahwa kelahiran ada kematian, dan faktanya memang ada kematian. Kita menemukan ada sekian banyak saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Kemana mereka pergi? Tidak ada satu ajaran yang bisa menceritakan secara detail kecuali Islam tentang kemana mereka pergi dan ngapain mereka di sana. Alam seperti apa itu? Dan apakah mereka akan abadi di sana? Jawabannya tidak. Karena yang namanya alam barzah adalah alam penantian, di mana akhirnya satu hari kelak manusia akan bersama-sama bertemu dengan Tuhannya. Dan final dari semua cerita ini adalah ada yang masuk surga dan ada masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya, kita mau kemana? Jawabannya kita pasti mau ke surga. Kalau bicara surga, apa ada hukum selain Allah yang bisa mengantarkan kita ke surga? Kalau sekedar cuma mau kaya, tidak perlu beragama pun orang bisa kaya. Kalau sekedar cuma mau dapat jabatan, orang membrengsekkan agama dan Tuhan pun bisa punya jabatan. Seorang ateis bisa kaya. Seorang ateis bisa mendapat jabatan puncak. Tapi tidak ada orang yang bisa masuk surga kecuali mengikut apa maunya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, di titik inilah saya cuma ingin mengingatkan dalam khutbah yang ringkas ini sebenarnya adalah itulah kenapa Islam ini tidak bisa disamakan dengan yang lain. Dan gak usah ditambah dengan embel-embel Islam Nusantara, Islam Barat, Islam Timur, Islam Cina, Islam Batak, Islam India, Islam alternatif, Islam militan, Islam liberal. Islam huwal Islam. Allah saja pun tidak menambah dan menguranginya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan huwa sammakumul muslimun. Allah sudah menyebut kalian muslim min qabl wa fi hadza, dari dulu dalam kitab-kitab yang lain. Wa fi hadza bermakna Al-Quran, dan dalam kitab ini Allah menyebut kita muslim. Dan tidak perlu ada tambahan. Dan jangan belajar Islam dari apa yang dilihat di luar. Karena kalau dibawa ke dunia akademis, istilah Islam Nusantara itu sebenarnya itu bahasa pendekatan fenomenologi atau pendekatan sosiologi. Gini loh kita berislam, tapi pertanyaannya benar nggak yang gini loh kita berislam itu? Kenapa harus dibenturkan Islam Arab? Dan memang tidak mungkin bisa sama. Orang cara berpakaian kita juga tidak bisa sama. Itu budaya. Dan kalau bicara budaya, Islam menjangkau semua budaya. Maka jangan memulai belajar Islam dari budaya. Belajar Islam dari ajarannya. Dan di mana ajaran itu termaktub hanya datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang lain itulah yang membuat terjadi perbantahan karena didukung oleh peranata budaya. Karena kalau bicara Nusantara beda lagi nanti.
Islamnya Papua dengan Islamnya Aceh beda lagi. Jadi yang mana yang mau kita anut? Apakah ada rangkaian budaya Nusantara Islam? Nah, itu yang selalu saya mengatakan di mana-mana. Mereka yang begitu bersemangat untuk menampilkan istilah ini seharusnya bertanggung jawab untuk menghadirkan apa istilahnya, kajian akademiknya, sehingga orang nggak membingungin gitu. Atau mereka tidak membingungin, atau sudah urus sajalah urusanmu, nggak usah ngeributin masalah itu. Biarlah untuk mengenalkan Islam ini dia disampaikan oleh orang-orang yang memang memiliki kompetensi dari yang seharusnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jemaah yang mulia, kita meyakini bahwa agama yang kita anut ini adalah agama yang tidak hanya berlaku khusus untuk orang Islam. Dia berlaku untuk semuanya, bahkan binatang, bahkan tumbuhan, bahkan jin. Dia berlaku. Dia bukan agama yang cuma mengurusi bagaimana kita mengabdi dalam arti kata melakukan kegiatan ibadah mahdhah kepada Allah. Tidak. Dia ngingatin kita, dia mengingatkan kepada kita, dalam cari makanmu itu ada peluang surga dan neraka ya. Dalam kau mendidik anakmu itu ada peluang surga dan neraka. Dalam kau bertetangga itu ada peluang surga dan neraka. Dalam kau merawat hewanmu, binatangmu, tumbuhanmu, itu ada peluang surga dan neraka. Dalam kau memperlakukan dirimu terhadap orang tuamu dan orang tua sebagai kepada anaknya, itu ada peluang surga dan neraka. Di semua urusan kita. Jemaah yang mulia, Nabi SAW diingatkan dalam ayat surat Saba, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas." Kaffatan linnas itu melampaui kurun waktu dan ruang. Karena dia keseluruhan manusia. Siapa? Siapa saja. Inilah ajaran yang masih menerima orang jahat sebagai orang muslim. Artinya, kalau kita bicara Islam, syarat minimal jadi muslim itu sholat. Jangan bilang orang rajin sholat 5 waktu sehari semalam itu orang soleh. Enggak. Karena sebrengsek orang Islam dia tidak boleh tinggalkan sholat. Kalau masih mau disebut muslim, jangan tinggalkan sholat 5 waktu sehari semalam. Kenapa? Karena bahasa hadis jelas. Mal farqu bainal muslim wal kafir illa bi tarkis shalah. Beda tipis muslim sama kafir itu, muslim ngerjakan sholat, kafir enggak. Jadi kalau ada orang kafir baik dan orang muslim baik, beda dia disebut muslim atau kafir, orang Islamnya sholat. Ada orang kafir kurang ajar, orang muslim kurang ajar, beda tipisnya. Orang Islam yang kurang ajar itu dia bisa dibilang Islam karena dia sholat. Kalau boleh saya ambil contoh, seorang perampok kalau dia muslim, dia tidak boleh tinggal sholat. Seorang pelacur kalau dia muslim, dia tidak boleh tinggal sholat. Itu syarat minimal. Tapi yang disebut dengan syarat maksimal atau kemudian yang menunjukkan kesolehan, amanu wa amilus shalihat. Jadi amilus shalihat itu semua. Apa saja? Indikatornya kelihatan dari taburan manfaat yang kita buat dari semua kesolehan kita. Jangan merasa hebat kalau kita melakukan amal soleh tapi tidak bermanfaat. Jangankan untuk orang lain, untuk rumah kita saja, untuk keluarga di rumah saja tidak memberi pengaruh. Kita rajin ibadah, kita rajin mengaji, tapi anak perempuan kita berpakaian tidak jauh beda dengan pakaian seorang perempuan rendah. Atau makanan kita haram, atau rezeki kita haram, penghasilan yang kita ambil tidak peduli halal haram, syubhat tidak peduli. Maka itu menandakan masih lemahnya keberislaman. Walaupun saya mengulang sekali lagi, syarat minimal tetap tidak bisa tinggalkan sholat. Jadi saya perlu mengingatkan kepada kita semua, karena banyak orang selalu mengatakan padahal dia sholat. Nggak ada padahal. Karena sholat itu ketentuan wajib, tidak bisa tidak. Awwalu ma yuhasibu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah. Nanti yang pertama sekali dihisab di hari akhir sholat. Jika sholatnya baik, baik yang lain. Jika sholatnya buruk, buruk yang lain. Hadisnya bukan jika sholatnya baik, baik yang lain. Jika dia kerjakan, baik yang lain. Jika tidak dikerjakan, tidak begitu. Jadi separah apapun sholatnya, sholat. Terbangun subuh jam 9 pagi, sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Bukan masalah boleh atau tidak, itu wajib bagimu. Tapi itulah sholatmu yang paling parah, atau sholat yang paling parah, karena mengerjakan di saat sudah terang benderang, tapi tetap wajib. Masa orang sakit sampai tergeletak saja masih wajib sholat, sementara orang masih tegak, cuma kebetulan ketiduran lama atau payah bangun, terus kita bilang udah gak boleh sholat lagi kau. Kenapa Islam sepertinya tidak adil? Padahal tidak demikian. Yang sakit tetap wajib sholat. Siapa yang tidak wajib sholat? Anak-anak, orang yang sudah gila, uzur itu artinya yang saya maksudnya orang pikun. Nah, itu sudah lepas beban dia. Kenapa? Tak jelas.
Bisa jadi waktu zuhur dikerjakannya di waktu lain, arah kiblatnya juga berbeda-beda. Kenapa? Karena uzurnya dia. Nah, kalau begini sudah afiyah. Tapi kalau kita, apa yang kurang? Mata masih awas, masih bisa tegak bebas. Terus cuma karena kita pelaku maksiat, lantas kemudian mengatakan tidak boleh sholat. Dari mana dalilnya? Nah, ini sekedar penjelasan tambahan yang bisa saya sampaikan. Betapa sebenarnya kenapa penting sekali itu, karena ketika dia kafatan linnas, dia merupakan bahagian dari ajaran yang ditujukan kepada semua orang. Allah ingin mengingatkan kita, dimanapun posisimu, sedang baik atau sedang buruk pun engkau itu hamba Allah. Kaya atau miskin, kau tetap butuh Allah. Tidak ada manusia dengan kekayaan yang dia merasa sudah aman. I have no problem. Saya tidak punya problem. Tidak. Dia pasti punya problem. Banyak orang bisa sukses dalam urusan kerjanya tapi gagal di rumahnya. Banyak orang sukses di rumahnya tapi gagal di pekerjaannya. Dan itulah sebabnya kita tidak harus berurusan dengan yang menciptakan kita. Kenapa berurusan? Karena dia pun tidak mau kita gagal. Maka dia dampingi kita dalam sehari 5 kali. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul lakum mi'adu yawmin la tastakhiruna 'anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Jamaah yang mulia, kesimpulan khutbah ini saya ingin mengingatkan, menjadi muslim kita menjadi dutanya Allah di semesta ini. Duta, wakil, dan harus mengerjakan apa yang Allah mau. Dan itu yang membuat kita insyaallah kita bisa masuk surga. Tapi saya banyak kali salah. Allah tidak peduli. Karena Allah sudah menyiapkan memang potensi kemanusiaan kita berpeluang untuk menjadi orang salah. Tapi setelah salah, minta ampun sama Allah. Surga itu tidak dimasukin orang yang sama sekali dalam hidup tidak pernah salah. Dan Allah memang tidak menciptakan kita dengan potensi yang tidak akan pernah salah. Ada orang yang tidak pernah salah, bukan karena memang dia tidak bisa pernah salah, tapi karena memang Allah merawat dia, menjaga dia, melindungi dia, mengarahkan dia untuk akhirnya tidak pernah melakukan kesalahan. Itulah manusia yang disebut maksum, para nabi misalnya. Kalau kelas-kelas kita ini, kelas yang tiap hari melakukan kesalahan, baik dalam angan-angan, dalam pikiran, dalam perasaan, dan dalam fakta yang sehari-hari kita lakukan. Dan untuk itulah kenapa Allah selalu mengingatkan kepada kita bahwa Dia Maha Pengampun. Makanya jangan pernah menuduh dirimu bahwa kau orang kotor yang tidak mungkin diterima Allah. Allah tidak akan terima kita selama kita masih merawat syirik dalam diri kita. Itu saja. Selebihnya, apapun yang kita buat kejahatan itu selama kita minta ampun, Allah ampunkan. Semoga kita bisa menjaga semua kebaikan ini, dan sehingga akhirnya kita menjadi muslim yang tidak akan mengurangi militansi keislaman kita di semua orbit kehidupan kita. Wa alamu anna Allah qala fil Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.